Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Iva dalam video pembelajaran materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, kita ingat kembali kemarin ya, bahwa sebelum kita belajar tentang materi pertidaksamaan rasional dan irasional, ada beberapa materi prasyarat yang harus kita pelajari, yaitu pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Untuk materi pertidaksamaan linear, sudah kita bahas kemarin ya, di video sebelumnya. Nah, kali ini akan saya bahas materi prasyarat yang kedua, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Nah, video kali ini akan saya jelaskan tentang materi pertidaksamaan kuadrat sebagai materi prasyarat. Kita di sini akan mengetahui konsep dari pertidaksamaan kuadrat itu apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi masih sama karena ada kata-kata pertidaksamaan, maka tentunya itu diikuti dengan adanya tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sementara perbedaannya dengan kemarin linear ya, kali ini kuadrat, maka kuadrat itu pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, di sini saya punya contoh ya, ingat kemarin ada variabel x, y, p, q. Nah, sekarang di sini saya juga punya contoh misalnya x kuadrat min 3x plus 2 kurang dari 0. Perhatikan di sini saya ada tanda pertidaksamaan kurang dari dan ada variabel x, yang mana untuk variabel x ini pangkatnya 2 dan variabel x yang berikutnya pangkatnya 1, sehingga memenuhi syarat pangkat tertinggi ya. Pangkat tertingginya adalah 2, betul, sehingga dia termasuk contoh dari pertidaksamaan kuadrat. Berikutnya, saya juga punya contoh, misalkan P kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 2, contohnya. Perhatikan di sini ada tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, kemudian ada variabel P. Meskipun hanya ada satu variabel P ini, tapi perhatikan, lihat bahwa pangkat dari P ini adalah 2, sehingga dia juga memenuhi syarat untuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini termasuk dalam salah satu contoh pertidaksamaan kuadrat. Nah, lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi, tahap yang pertama ialah menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Dengan cara, dulu sebenarnya saat kelas 9, kalian sudah mendapatkan materinya. Yang pertama dengan metode pemfaktoran, atau mungkin yang kedua bisa juga dengan rumus ABC. Lalu langkah berikutnya ialah membuat garis bilangan yang memuat akar-akar tadi. Kemudian kita menentukan titik uji. Titik uji tersebut adalah salah satu titik yang berada pada daerah interval yang memuat akar tadi. Kemudian kita substitusikan dalam soal lagi, lalu menentukan apakah nilainya positif atau negatif. Kita lanjut ke materi prasyaratnya ya, pertidaksamaan kuadrat. Kita di sini akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Ingat ya, kita jawab bersama. Cara yang pertama, kita akan mencari akar-akar penyelesaiannya. Nah, di sini saya akan menggunakan cara pemfaktoran yang tadi. X kuadrat min 5x plus 4 lebih besar atau sama dengan 0. Saya langsung dengan cara pemfaktoran ya. X min 4 kali X min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk peroleh X
min 4 dan X min 1 ini kalian gunakan cara di penjelasan saya di bagian pemfaktoran tadi. Nah, setelah kita memperoleh faktornya, kemudian kita tahapan yang kedua akan membuat garis bilangan yang memuat akarnya. Di sini ada X min 4. Nah, artinya X min 4 sama dengan 0. Ini sebagai titik kritis, maka dia titiknya di X sama dengan 4. Lalu ada titik X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Sehingga saya di sini akan membuat dua titik X sama dengan 2 dan titik X sama dengan 4. Kemudian tahapan yang ketiga, kita akan menguji, masih di garis bilangan yang sama, kita akan menguji salah satu titik yang berada di daerah interval tersebut. Nah, perhatikan garis bilangan ini. Ya, untuk daerah ini kita sebut dengan daerah yang X kurang dari sama dengan 2, ya, karena sesuai permintaan soal ada tanda sama dengannya. Maka saya buat pada titik 2 ini ia termasuk, ya, lingkarannya rapat. Nah, ini kenapa kurang dari? Karena itu semua bilangan yang berada di kiri 2, maka kurang dari atau sama dengan 2. Sementara untuk interval tengah ini antara 2 dan 4, namanya itu daerah interval antara 2 dan 4, atau bacanya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Kemudian daerah interval yang ketiga itu untuk kanannya 4, yaitu daerah X yang lebih dari sama dengan 4. Nah, sampai sini semoga kalian paham bagaimana cara menamakan daerah-daerah interval, ya. Setelah itu, setelah kita mengetahui nama-nama daerah intervalnya, kita ambil salah satu titik ujinya. Misal untuk daerah X kurang dari sama dengan 2, misal saya ambil salah satu titik X sama dengan 0. Kita substitusikan ke soal. X kuadrat min 5X plus 4, kita substitusikan 0-nya. 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4, maka dia nilainya ternyata min 0. 5 kali 0 adalah 0, ya, maka hasilnya ternyata plus 4. Nah, atau dia bernilai positif. Di sini saya beri tanda dia positif. Kemudian untuk interval berikutnya, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Misalkan X-nya sama dengan 3, langsung kita substitusikan ke fungsi kuadrat pada soal. 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 4 sama dengan 9 kurangi 15 plus 4, ternyata hasilnya negatif 2, atau di sini di interval ini nilainya negatif. Lalu ini maaf saya tulis di atas, ya, untuk interval yang terakhir, untuk X yang lebih dari sama dengan 4, kita periksa misalkan tidak perlu yang besar-besar, kita ambil saja X-nya 5, substitusikan ke fungsi kuadratnya. 5 kuadrat min 5 kali 5 plus 4 sama dengan 25 min 25 plus 4, ternyata hasilnya 4 atau positif. Nah, dari sini kita melihat soal yang diinginkan soal ialah daerah yang lebih dari atau sama dengan. Artinya dia yang lebih dari atau sama dengan 0 ini bernilai positif. Maka daerah mana yang bernilai positif? Ternyata daerah ini yang bernilai positif. Kita arsir sebagai daerah, kita anggap sebagai daerah yang dipilih, kita arsir. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, daerahnya ialah untuk X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Inilah penyelesaiannya.
Selanjutnya untuk bentuk yang lain kita mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kuadrat min 4x kurang dari 7. Nah, kita selesaikan bersama. Karena 7 masih ada di ruas kanan, kita akan membuatnya ruas kanan menjadi 0 terlebih dahulu. Ya, ini tahapan yang pertama, mencari akar-akar penyelesaiannya. 3x kuadrat min 4x kurang dari 7 harus kita rubah menjadi 3x kuadrat min 4x min 7 kurang dari 0. Kita cari akarnya saya dengan cara sebagai berikut. 3x kuadrat min 3x. Nah, ini belakangnya harus min 7. Maka agar tidak mengubah nilai, kita cari belakangnya sini x min 1 juga. Berapa nilai di sini, nilai x yang nilainya tetap negatif 4. Kita kalikan dengan min 3x min plus 7. Nah, sehingga di sini plus 7x. Nah, seperti itu. Sehingga faktornya di sini ada 3x plus 7 dan x min 1 kurang dari 0 kurang dari 0. Nah, kemudian cara yang kedua, kita buat garis bilangan, lalu membuat titik yang memuat titik tadi. Ada 3x min 7, artinya x sama dengan min 7/3. Ini x sama dengan 1, sehingga di sini min 7/3. Lalu di sini ada 1. Nah, di sini saya memberikan trik ya. Kalau tandanya itu kurang dari, artinya interval yang merupakan penyelesaiannya adalah yang tengah. Apabila lebih dari, berarti itu yang tepi sini. Ya, ini tips saja. Tapi alangkah lebih baiknya dan lebih yakin apabila kalian menguji daerah masing-masing di interval kurang dari min 7/3, antara negatif 7/3 sampai 1, atau di daerah yang lebih dari 1. Nih, jadi himpunan penyelesaiannya karena kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya ada di antara interval negatif 7/3x antara 7/3 sampai negatif 7/3 sampai dengan 1. Nah, perhatikan di sini karena tandanya kurang dari tanpa sama dengan, maka saya buat di titik negatif 7/3 dan 1 lingkarannya bolong ya, tidak rapat, karena di titik tersebut ia tidak memenuhi pertidaksamaan tadi. Juga punya contoh di sini, beberapa contoh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Boleh kalian kerjakan, lalu nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Semoga kalian paham untuk materi pertidaksamaan kuadrat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.